kami dari kelompok 3. Di sini kami membuat video ini sebagai tugas UTS dari mata kuliah pengantar teknologi pertanian. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, nama saya Franciscus Sunartakan, biasa dipanggil Junat, NPM 5123001. Perkenalkan, nama lengkap saya Krisna Maria Durensyah Timo, biasa dipanggil Isna, NPM 5123007. perkenalkan nama saya Octavian Taimenas, biasa dipanggil Ovi, NPM 5123030. Saya Apriliana Beketes, biasa dipanggil Saparelli, NPM 5123021. Saya Maria Bimolo, biasa disapa Mary, NPM 5123019. Perkenalkan, nama saya Benedictus Memang, biasa disapa Bene, NPM 5123025. Teknik pertanian merupakan bagian dari ilmu pertanian yang fokus pada penggunaan teknologi dan manajemen dalam proses produksi masa hayati serta penanganan dan pengolahannya. Di dalam teknik pertanian, tanah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, teknik tanah dan air, yang kedua, manajemen mesin pertanian, dan yang ketiga, panen dan pasca panen. Teknik tanah dan air. Tanah dan air itu sendiri merupakan komponen terpenting di dalam pengolahan tanah. Teknik tanah dan air dilakukan untuk menghasilkan lahan pertanian. Tahapan-tahapan di dalam teknik tanah dan air yaitu yang pertama, irigasi. Irigasi merupakan perancangan dan pengelolaan sistem untuk mengairi tanaman dan lahan pertanian. Yang kedua, drainase. Drainase merupakan pengaturan saluran air dan sistem untuk mengendalikan air tanah dan menghindari genangan atau banjir. Yang ketiga, pengelolaan erosi. Pengelolaan erosi merupakan upaya untuk mengurangi erosi tanah akibat air dan angin seperti penggunaan penutup tanah atau pengaturan lereng. Yang keempat, konservasi tanah. Praktik untuk melindungi kualitas tanah termasuk penggunaan cover crop, rotasi tanaman, dan teknik lainnya. Yang kelima, pengelolaan air limbah. Sistem pengelolaan air limbah untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Yang keenam, penelitian hidrologi. Penelitian hidrologi merupakan studi tentang siklus air, termasuk pengumpulan data, permodelan, dan analisis untuk pengelolaan yang lebih baik. Yang ketujuh, rekayasa sungai dan situ. Melibatkan perancangan dan perbaikan aliran sungai, waduk, dan situ untuk manfaat seperti penyediaan air minum dan kegiatan rekreasi. Yang kedelapan, manajemen sumber daya air. Merupakan pengelolaan air permukaan dan air tanah untuk berbagai keperluan seperti pemenuhan kebutuhan air minum, pertanian, industri, dan lingkungan. Yang kesembilan, kualitas air. Kualitas air merupakan upaya untuk memonitor dan menjaga kualitas air untuk keperluan manusia dan ekosistem. Semua ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara penggunaan sumber daya tanah dan air dengan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Manajemen mesin dan alat pertanian adalah proses pengolahan dan pemeliharaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Sementara alat pertanian itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu primary tillage dan secondary tillage. Yang pertama, primary tillage, yaitu contoh alatnya adalah bajak singkal, bajak piringan, bajak putar, bajak pahat, dan bajak tanah bawah. Yang kedua, secondary tillage, contoh alatnya yaitu garu piringan, garu sisir, garu bergigi per, garu khusus pencacah, gulma atau serasa. Yang terakhir, garu pemotong putar. Penanganan panen dan pasca panen. 1. Panen adalah proses pengambilan hasil pertanian seperti tanaman atau buah dari ladang atau kebun. Bagian-bagian tanaman yang dapat dipanen yaitu
daun, bunga, buah, biji, batang, dan rimpang. Berikutnya, indikator panen terdiri dari indikator visual, indikator fisik, analisis kimia, dan komputasi. 2. Pasca panen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen tersebut. Ini termasuk penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, memproses, dan distribusi produk pertanian. Pasca panen sangat penting untuk memastikan hasil panen tetap segar dan kualitas sebelum sampai ke tangan konsumen. Produk pertanian adalah hasil dari kegiatan pertanian yang dilakukan, produksi, pengolahan, dan pemasaran bahan-bahan dan produk-produk yang berasal dari sektor pertanian. Produk pertanian bisa berupa tanaman, hewan, dan produk olahan seperti makanan, minuman, tekstil, dan bahan baku industri produk. Pertanian meliputi bahan pangan, pakan ternak, dan produk lain yang mendukung kehidupan manusia dengan tujuan hasil produk yang baik untuk konsumen. Dari semua rangkaian atau tahapan pertanian yang sudah dijelaskan, konsumen adalah orang atau elemen yang menggunakan produk-produk yang berasal dari pertanian. Mereka dapat berupa individu, perusahaan, restoran, atau pabrik-pabrik yang memanfaatkan hasil pertanian seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, daging, susu, dan produk-produk pertanian lainnya sebagai bahan baku untuk makanan, minuman, atau produk olahan lainnya. Atau dengan kata lain, konsumen yang memakai semua hasil dari tahap tersebut. Konsumen memiliki peran penting dalam rantai pasokan makanan dan industri pangan. Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Dah.